Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. Bu ya, ini ada Ada pertanyaan dari hamba Allah Bu ya, dari seorang guru Bu ya. Ini beliau bertanya, bagaimana hukumnya gaji saya sebagai guru yang diambil dari dana BOS Bu ya. Dana BOS itu adalah bantuan operasional sekolah Bu ya, yang rata-rata laporannya itu direkayasa dari stempel dan lain-lainnya. Tapi itu sudah lumrah terjadi dan memang rata-rata sekolah memaklumi hal itu. Mohon penjelasannya Bu ya. Saya pengen rezeki saya halalan thayyiban Bu ya. Saya mau tanya bagaimana hukum gaji saya sebagai guru yang diambil dari dana BOS tadi Bu ya. Dan artinya memang ada rekayasa seperti itu, apakah diperkenankan? Terima kasih. Bismillah. Yang pertama adalah kita itu harus membiasakan dengan jujur. Kalau bisa dengan benar, kenapa harus pakai rekayasa? Apakah hidup kita selalu harus dengan rekayasa? Berarti kalau sudah pakai rekayasa artinya mungkin sudah tidak benar lagi. Jika tidak dengan rekayasa mungkin uang tidak turun. Berarti turunnya uang tidak semestinya. Sebab begini, uang itu akan menjadi halal dan benar jika diperuntukkan sesuai dengan petunjuk yang menurunkannya. Kalau rekayasa berarti kan tidak sesuai dengan petunjuk, maka itu nggak benar dan dosa. Sekolah apapun nggak boleh seperti itu. Itu penyakit itu. Akhirnya orang dikit-dikit rekayasa. Akhirnya kejujuran sudah tidak ada, negeri ini bubar. Jadi apapun jangan perusak. Itu loh. Yang mencetak koruptor-koruptor ya berangkat dari ketidakjujuran semacam itu. Yang mencetak pendusta pembohong-pembohong dalam perdagangan, ya munculnya orang semacam itu. Itu akan berlaku dalam segalanya. Itu kalau ngurusi masjid juga sama, rekayasa lagi. Ngambil duit masjid, ngurusi pondok juga demikian. Jadi mentalnya mental rekayasa, nggak begitu, nggak boleh. Kita harus takut kepada Allah. Kalau misalnya di sebuah pesantren atau sekolah mendapatkan dana, disesuaikan dananya untuk apa harus begitu. Nggak usah pakai rekayasa, nggak usah. Kalau Anda memang jujur, Anda serius dengan Allah, akan dibantu oleh Allah. Jadi begitu. Kemudian Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang guru berhak mendapatkan uang barokah atau gaji daripada sekolah yang Anda mengajar di dalamnya. Adapun di saat Anda diberi dari dana BOS itu, kalau memang dana BOS itu diperuntukkan untuk operasional sekolah, jika itu adalah termasuk bagiannya gaji Anda, ya sah. Tapi kalau tidak, enggak. Yang dosa ada yang memberikannya itu. Dan Anda kalau tahu ya jangan ngajar di situ lagi. Karena Anda diberi sesuatu yang nggak benar. Jadi kita perlu jujur dong. Kita perlu kejujuran dalam hal-hal apapun sekarang. Nggak perlu rekayasa, laporan-laporan buatan, laporan palsu. Nggak perlu semacam itu. Kenapa harus seperti itu? Nah, jadi bahkan ada sebagian pondok sekolahnya nggak menerima dana BOS juga berjalan kok. Kenapa harus kita perlu kejujuran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat ya jangan mengambil lah, jangan mengambil. Kalau mau diberikan dia salurkan sesuai dengan petunjuknya. Ya. Karena yang bahaya itu menjadi biasa. Dikit-dikit harus rekayasa, begini. Biarpun tujuannya adalah berjuangan sekolah dan sebagainya, memang air wudhu, kita tidak boleh wudhu dengan air kencing. Tujuannya benar, caranya nggak benar, nggak akan menghasilkan apa-apa. Ini harus perhatikan. Dan ini menghimbau kepada semua pengurus lembaga, biasakan dengan kejujuran. Karena apa? Kalau Anda sebagai pemimpin lembaga memperkenankan demikian, itu apa yang terjadi? Anda telah mendidik bahwa Anda juga begitu nanti dengan Anda. Dan seterusnya. Maka akan menjadi satu komunitas orang-orang pendusta, orang-orang khianat. Nah ini sepertinya sudah banyak terjadi di tempat-tempat. Na'udzubillah. Jangan biasakan semacam itu. Takut kepada Allah. Yang memberikan pertolongan sesungguhnya adalah Allah. Nggak usah. Kami mendengar begitu. Kami sedih kadang. Kami mendengar di sana begini. Kenapa harus seperti itu? Pondok lagi katanya. Pondok begitu. Pondok mengajarkan yang benar dong. Nggak boleh pondok mengajarkan yang tidak baik. Seperti itu. Baik, Bu ya. Termasuk juga Bu ya, ada dana kadang yang diberikan kepada guru-guru Bu ya, yang memang biasanya turunnya dana itu diperuntukkan kepada guru-guru yang sudah mengabdi, misalnya dalam masa waktu yang sudah ditentukan. Misalnya Bu ya, contoh mungkin harus minimal mengajar sudah 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun misalnya begitu Bu ya. Nah biasanya gitu Bu ya, dari ada beberapa lembaga ingin agar guru-gurunya, karena mungkin ibaratnya mungkin sekolah-sekolah yang memang
apa Bu ya, tidak menuntut bayaran dari murid gitu Bu ya. Satu sisi, dan memang guru-gurunya tuh memang bagus banget gitu Bu ya dalam pengabdian dan khidmah. Hanya syaratnya itu tidak terpenuhi di masa waktu saja Bu ya. Di masa waktu, padahal mereka pengabdiannya luar biasa, dan juga memang dari untuk murid-murid yang mungkin kurang mampu dan sebagainya gitu Bu ya, yang nggak mungkin dituntut untuk mendapatkan bayaran seperti itu gitu Bu ya. Maka akhirnya kadang merekayasa tahun Bu ya. Jadi misalnya masih baru 3 tahun, tapi karena melihat ini guru ini bagus, akhirnya menjadi ditambah, akhirnya nanti turunlah dana tersebut. Seperti itu juga tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan, karena itu melatih berbohong. Tidak berperlunya, sudah. Dengar sudah, selesai. Kita dengan Allah yang Maha Kuasa yang bisa memberi segalanya. Kalau sudah kebiasaan berdusta dan khianat ini ada dihadirkan, ini akan menjadi grup khianat nanti. Bohong semuanya, akan mengajarkan kepada yang lainnya. Dan terus penjahat besar, perampok gede tidak langsung serta-merta. Jadi, tadi dia berangkat yang kecil, ngambil yang kecil dan sebagainya. Pencuri besar dari pencuri yang kecil. Nggak bisa. Jadi jangan dibuka pintu itu, sudah. Nggak ada. Selagi enggak. Selagi belum waktunya, belum waktunya. Lo makan dari mana? Allah yang ngasih. Ada orang jualan daun kaya raya kok pusing. Ini menjadi kurang tawakal, kurang takut kepada Allah. Ini menjadi masalah. Maka pemimpin lembaga harus mengajari jujur. Kalau enggak, ada sendiri yang rugi. Anda akan dibohongi juga oleh bawahan. Belum lagi Anda punya dosa mengajari ketidakbaikan. Seperti itu. Nggak ada. Baik, ya subhanallah, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Dan satu lagi Bu ya, kalau misalnya memang jangka waktunya misalnya akan tahun depan, tapi pengajuannya dari sekarang, kalau terhitung guru ini kalau ditambahin tahun depan sudah pas 5 tahun Bu ya, hanya laporannya maju 1 tahun sebelumnya, itu diperkenankan. Pokoknya kalau ada nilai bohong, ada kebohongan, tidak perlu. Jadi sebenarnya tidak bohong, karena memang biasanya dana baru akan keluar misalnya tahun depan, berarti hitungannya sudah 5 tahun gitu ya. Ya. Kalau memang waktu itu memenuhi syarat, nggak ada masalah. Kita tidak tahu prosedur itu boleh atau tidak. Baik, kalau ya. memang tidak boleh, berarti belum prosedur. Kalau tahu diketahui oleh mereka lalu nggak boleh, berarti bukan semestinya. Baik ya. Karena itu diberikan dengan syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, nggak boleh diambil. Baik ya, terima kasih. Sekarang banyak masalah beras miskin diambil orang kaya segala macam. Karena sudah biasa dusta. Kan pernah dengar kita beras ini dipakai ini. Baik. Karena biasa dusta ini bahaya sekali. Baik ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari berkhianat. Amin.